Trigonometri diperkirakan mulai ada dari zaman Yunani yang diperkenalkan oleh Hipparchus. Ia melakukan perhitungan guna keperluan astronomi saat itu. Berikut adalah contoh perhitungan segitiga sama kaki dengan sudut A. Segitiga sama kaki dengan sudut di A, segitiga tersebut dibagi menjadi 2, sehingga menjadi segitiga sama kaki dengan sudut A/2. Maka panjang tali busur sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran kali sinus A/2. Lihatlah gambar tersebut, terdapat 2 segitiga siku-siku dari segitiga sama kaki. Perhitungan Hipparchus ini menjadi acuan pada perhitungan dalam pembuatan tabel tali busur oleh Ptolemy. Lihatlah gambar berikut ini. Perhitungan Ptolemy ini dijadikan acuan penelitian lain untuk mengembangkan teori trigonometri dan menemukan konsep dasar trigonometri. Selanjutnya, perkembangan fungsi dasar trigonometri pada masa India. Pada masa ini, perhitungan astronomi yang berhubungan dengan trigonometri dipengaruhi oleh Ptolemy. Istilah yang digunakan pada zaman ini masih dalam bahasa India. Tija untuk mengatakan sinus dan kotja untuk kosinus. Beranjak ke masa Islam, pada masa ini trigonometri sangat berkembang pesat khususnya pada penemuan fungsi dasar trigonometri. Banyak ilmuwan matematika yang lahir pada masa ini. Perkembangan pesat juga tak lepas dari penemuan pada bidang astronomi. Dimulai oleh Ahmad Ibnu Abdullah yang menemukan tangen, kotangen, sekan, kosekan yang merupakan hasil dari pengembangan buku Al-Majis karya Ptolemy. Kemudian Al-Batani menjelaskan bahwa komplement dari sinus adalah kosinus yang dijelaskan menggunakan lingkaran. Namun, penemuan ini belum menjelaskan sinus kosinus dengan sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Juga dalam perhitungan Al-Batani belum menggunakan bilangan sudut negatif. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sinus akan sejajar dengan sumbu Y dan kosinus sejajar dengan sumbu X. Jika sudut berimpit pada sumbu X, ini menunjukkan bahwa sinus merupakan komplement dari kosinus. Selanjutnya Al-Biruni, yaitu ilmuwan yang diperkirakan telah menemukan fungsi dasar trigonometri yang sampai saat ini digunakan dan dipelajari di sekolah. Al-Biruni menggunakan konsep bayangan dalam menjelaskan kaitannya antara sekan dengan sinus sehingga ditemukan fungsi kosekan, tangen, dan kotangen. Fungsi ini menghasilkan konsep segitiga sebangun. Selanjutnya, trigonometri kembali dikembangkan pada masa Renaissance. Pada masa ini, Copernicus bersama dengan muridnya, Rheticus, menemukan konsep fungsi dasar trigonometri dari sebuah segitiga siku-siku dan menetapkan 6 fungsi dasar trigonometri. Kemudian penemuan mereka dilanjutkan dan diselesaikan oleh murid Rheticus bernama Valentin Otto.